Udah berapa bulan sih sakit begini? Lumayan lama sih Pak. Sudah semenjak tinggal di Balikpapan, dulu kan tinggal di laut. Kami lapar. Ya lapar ya belilah terang bulan kamar tapak sama pisang kan di sana. Jangan makan begini lah. Kawan, ini ada saudara kita dari Balikpapan. Dengan Pak siapa sih bicara? Rusman Pak. Hah? Rusman Balikpapan di mana? di Batu Butuk Pak, Gunung 4. Oh, Iya. ya Balikpapan betul. Apa batu? Batu Butuk. Balikpapan. Apa sih keluhannya? Sering sakit kepala Pak. Sakit kepala. Iya. Sini ya. Iya, kadang sini Pak. Enggak. Terus nyusuk di kepala sini juga? Iya betul Pak. Dari jam berapa? Dari jam 1 malam sampai jam subuh. Iya. Siang kawan, tolong bantu doa ya. Biar Pak siapa tadi? Rusman Pak. Harus disembuhkan oleh Allah ya, Subhanahu wa taala ya. Kita lihat misalnya ada apa ini. Bismillah. Istighfar ya. Astagfirullah. Bismillah. Astagfirullah. Itunya aja tadi. Allah. Rusman nama tadi ya? Pak Rusman di dalam ya. Lama lah sudah sakit. Sakit deh. Panggil buaya itu apa? Siapa namanya? Rahman Pak. Hah? Rahman. Panggil dia Rahman ya. Ada apa di badannya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini leluhur muka buaya ini? Iya Pak. Iya. Buaya masuk buaya. Allahumma shalli ala sayyidina. Assalamualaikum. Buaya siapa? Allah. Sini dimasukin. Masuk ke situ ya. Allah. Kenapa ini, bro? Kenapa kamu ada di sini? Hah? Ini apa ini? Buaya. Iya. Warna apa? Putih. Hah? Putih. Oh, buaya putih. Buaya hijau ada nggak? Ada. Hah? Ada. Nggak ada buaya hijau, bro. Kalau buaya bini Hanum ada nggak? Nah, belum ada juga. Oh, belum ada juga buaya bini Hanum. Terus kenapa kamu masuk ke mediator saya? Aku sakit. Kenapa kamu nggak masuk ke badannya Rahman aja ya? Biasanya kamu masuk ke Rahman ya? Iya. Nah, sekarang aku tanya kenapa Pak Rahman badannya menciut begini? Kok hilang semangatnya? Kenapa ini? Apa ada hubungan dengan gangguan kamu apa bagaimana? Iya, dia nggak ngasih makan. Kasih makan, bro. Kami Hah? lapar. Jadi kamu ganggu dia? Iya. Loh, sama Pak Rahman kamu apa hubungannya sih? Kami dari leluhur. Dari leluhur. Iya. Leluhurnya Pak Rahman ini dari mama apa dari bapak? Dari bapak itu dari neneknya apa dari kakeknya? Iya, nanya nih, jawab nih. Hah? Iya. Dari neneknya apa dari kakeknya? Nenek. Nenek. Oh, suku apa neneknya? Aduh, panjang lagi ayatnya. Hah? Suku apa? Kami ini kelaparan. Bukan tanya-tanya. Aku nanya nih, suku apa neneknya yang kamu apa? Aku leluhur kamu ikutin kamu ini. Bugis. Hah? Apa? Suku apa? Oh, Bugis. Nah, terus
yang punya keilmuan itu siapa? Neneknya tadi apa di atas neneknya lagi? Hah? Oh neneknya. Gitu. Jadi kamu buaya putih ya. Terus fungsinya kamu buaya putih buat apa sama neneknya zaman dulu? Ya, Gunanya buat apa kamu dulu itu? buat jaga diri saja. Jaga diri. Oh, jadi zaman dulu itu ada leluhurnya ya bernegosiasi lah. Majin dia menjaga dirinya zaman itunya yang mungkin diperlukan buat beliau ya. Ya, nggak salah juga urusan pribadi masing-masing kan. Ya sudah, tapi kami yang nggak senang ini kamu ganggu cucunya ini. Kami lapar. Ya lapar ya belilah terang bulan martabak sama pisang kan di sana. Jangan makan beginilah. Kami tidak ganggu. Alah. Kami kelaparan. Ya udah, mulai saat sekarang kamu nggak usah ikut lagi badannya Pak Rahman. Ya, udah kamu tak potong lehermu. Ya, nggak ada jin dan manusia itu tidak boleh bersatu. Ya, saudaraku ya, tauhid kita harus kuat ya. Jangan percaya yang begini-begini. Kita manusia yang mulia, bangsa jin harus jauh di bawah kita. Kita yang lebih jago ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan Allah ya. Kita lebih mulia. Cukup Allah yang jaga kita. Ya, ingat jin buaya jangan ganggu dia lagi. Badan dia sampai habis begini. Terus sukmanya kamu ganggu kayak ini? Hah? Kamu apain sukmanya? Ganggu. Kamu apa? Ku ganggu habis-habis. Ganggu habis-habisan, bangkrut dong. Kalau pusat bangkrut ini. Gak bisa dagang sama jin begini nih. Hancur loh. Saya punya HP di anu aja, di silent aja Pak HP-nya Pak. Ya, di silent HP-nya. Kami lapar. Ya lapar ini tak kasih dari alam sebelah aja nih. Kamu bisa bangun nggak? Iya. Ah? Iya. Bangun ya. Baik. Nih tak kasih makan nih Allah. Kita kasih makan dari alam sebelah aja ya anunya ya. Maaf para sedulur Allah. Kamu sukanya apa nih, ketan apa nih? Ketan sembarang saja. Hah? Ketan kuning. Nih. Sama telur. Apa lagi? Itu saja. Oh. Nggak usah banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak. Ketan kuning sama telur nih. Iya. Allahumma sholli ala sayyidina ya Allah. Nih, tak kasih nih. Bangun sudah kamu. Ambil. Sorry kawan. Nah, duduk yang bagus. Nah. Nih. Allahumma sholli. Sorry kawan ya. Alam sebelah kalau anda kasar silahkan anda bisa lihat benar apa enggak. Ntar di Irwan Donang dikira sunlap ya. Ada punya sunlap kita itu. Ini sementara saya juga buka mata batin, saya punya mediator untuk mengetahui keberadaan jin yang ada di badan Rahman ya. Hah? Rusman. Nah, kita gambarkan di sini ya. Bisa lihat di sini sebentar ya bro ya. Nah, dibuat oleh mediator bentuk daripada buaya apa tadi kamu bro? Buaya putih. Buaya putih. Nah, jadi mulai saat sekarang ini kamu nggak boleh lagi ganggu Pak Rusman. Ya sudah Pak Rusman sini. Coba tarikin dia badannya. Ya. Sian nih semuanya diganggu habis-habisan. Istighfar ya, astagfirullah. Bawa rumahmu ini.
Sultan selama ini kasih makanan ke ini kah? Nggak pernah Pak itu Pak. Kadang kalau dia marah Pak, kadang dia datang marah. Datang. Jadi bapak sedih apa bapak pernah kesurupan? Enggak, karena kan banyak keluarga nggak usah dilakukan lagi, lupakan sudah begituan. Jadi kita akan menjauhi gitu nah Pak. Akhirnya kita menjauhi tapi dia marah, malah mengganggu saya terus gitu nah. Tapi kalau dia datang masuk ke saya dia. Terus bapak disurupin apa bapak yang kesurupan apa bagaimana? Saya sendiri Pak. Hah? Saya sendiri. Kesurupan. Iya. Jadi kayak tadi Aku nggak tahu juga sih Pak. Aku tanya bapak kesurupan. Iya, saya tanya orang kayak gitu. Cuma aku nggak sadar kan, katanya aku makan telur mentah, makan gitu, sampai 7 biji. Tapi aku nggak ada rasa sih kalau makan telur mentah pas sadar itu. Ceritanya sih aku nggak tahu juga sih Pak, nggak sadar soalnya. Tuh para sedulur, orang-orang tua yang berilmu sudahlah, zaman modern kok ya. Soalnya kan sempat juga banyak keluarga udah hindari sudah gituan itu. Betul, yeah. Bagus sekali. Yeah. Cuman harus dicari orang yang ilmu untuk memutus hal ini. Cuma enggak Pak, kita kadang kita mau hindari, kita nggak ada yang tahu gitu nah, kita menjauhi sudah, cuma nggak ada yang orang pintar gitu nah, jadi kita lupakan gitu, tapi dia marah. Ya, jadi kalau bertindak begitu saran aja. Cari kiai atau syekh yang bisa menangani hal ini agar tidak terjadi korban. Ini kan nanti ujung-ujungnya bisa nyawa melayang ini. Ya. Jadi khawatirin itu saya pernah masa kecil saya di Kalimantan Selatan. Saya lihat lidah orang itu terpotong Pak. Jadi kesurupan buaya, jadi lidahnya potong. Nah gitu. Jadi potong. Itu kesurupan. Akhirnya pas saya lewat ada keluarga gitu. Kasih handuk lah waktu itu. Biar nggak kepotong. Nah itu ya karena tadi para leluhur kita tadi menggunakan bangsa jin. Artinya orang yang udah wafat, jinnya ini berkeliaran mencari cucu-cucunya tadi yang almarhum tadi itu atau almarhumah, minta dia makan, ya. Lagi Sulawesi, orang Banjar juga sama nih, ya. Pengalaman buat kita bro ya, kasihan beliau. Habis badannya, moga-moga ini udah cukupkan sama Allah ya. Buaya putih, kamu jangan ganggu lagi ya, ingat ya. Baik. Beri dia malah pun kayak konsentrasi dia. Lagi proses pembuangan ya. Badannya dulu kebuka. Firman dari buaya putih. Orang tua jangan ilmu lah, jangan pakai bodong-bodong begini. Kalau zaman dulu kan buat dorong dukung ya kalau kita di Banjar. Sekarang sudah ada mesin stempelnya. Kalau di darat sudah ada kuda jar. Nah, udah 2, ada mobil, dia tidak perlu lagi begini. Ibadahnya jadi. Tingkatkan sholatnya 5 waktu yang kita jaga dan sunnah-sunnahnya ya. Kalau kita rezeki pada Allah, sholat duha ya, tahajud dijaga, insyaallah kita akan selamat. Segala sesuatu yang mintanya pada Allah SWT. Kesian ini ya, ke cucu-cucunya mau makan ini, jadi problem ke cucunya. Dia pengalaman. Moga-moga tidak terjadi lagi. Iya, kesian kayak beliau ini. Ya mana, Boya? Sudah. Cukup sudah ya. Ingat ya, kalau masih Pak siapa tadi? Rusman Pak. Pak Rusman. Pak Rusman masih sakit, ada hubungan dengan kamu. Nanti badanmu tak ganti buaya putih, tak ganti sama buaya hijau ada ya? Catnya ya warnanya separuh-separuh, mau nggak? Tidak ada Hah? warna itu. Ya bisa aja kita kasih warna, mau nggak? Kalau nggak mau dikasih warna nantinya canda kawan ya, jangan ganggu lagi ya, paham nggak? Ya. Ya baik para sedulur, ini kita lihat gambarkan, bisa diceritakan sedikit tentang buaya putih ini mungkin sama penonton ini bisa dilihatkan. Hanya wujud dari totem, mungkin dari leluhur mengenai keturunan dari orang masa lalu.
Buaya putihnya mana bro? Oh ini buaya putih nih. Ini air ini ya? Air. Kalau berenang kan cuma separuh. Oh gitu. Ini kita pakai buka mata batin tadi ya, yang mediator kita. Jadi Irwan Dondang paham, tapi Irwan Dondang tindakan mata batin ini dibuka agar para penonton Irwan Dondang yang setia bisa memahamin ya, memang kehidupan itu adanya begini. Dan kita sakti ya, bro ya. Nah sekarang kita tanyakan sama buaya putihnya ya. Buaya putih, benarkah ini bentuk kamu ini? Coba kamu lihat. Iya. Benar. Iya. Benar. Alhamdulillah ya. Jadi bukan dimain-mainin Pak ya. Bukan apa? Ini bentuknya buaya putihnya di sini ya. Nah, ya bentuknya buaya putih. Ya. Buka mata batin, bro. Agar penonton paham, jadi bukan Irwan Dondang aja yang bisa kasaf, tapi ini juga kita bagi pengetahuan kita melalui mediator yang kita buka mata batinnya tadi ya. Nah Bapak coba Bapak berdiri ya. Nah Bapak berdiri sekarang, rasakan ada perubahan nggak? Agak ringan sih Pak badan, kalau kemarin berat. Kemarin berat ya. Udah berapa bulan sih sakit begini? Lumayan lama sih Pak, sudah semenjak tinggal di Balikpapan, dulu kan tinggal di laut dulu. Oh, berapa bulan? Sudah 8 tahun Pak. Hah? 5 tahun 5 tahun bro. ninggalin laut. 5 tahun sudah sakitnya ya, gara-gara diikutin begini aja. Makanya tadi tak pegang badan beliau, terlihat cukup lama sekali ya. Beliau udah berusaha keras sebenarnya tauhid beliau agar tidak terganggu ya. Kita mohon pada Allah SWT, tapi belum ada orang yang bisa melepas hal ini ya. Alhamdulillah sih Allah SWT. Beliau ke rumah Irwan Dondang. Ada pesan buat Irwan Dondang? Itu aja Pak, saya sangat berterima kasih ya, mudah-mudahan saya sehat sama aja. Amin. Itu, Pak. Itu aja Pak ya. Baik para sedulur, kalau hal ini tadi yang Irwan Dondang buat Anda kurang percaya, ini berarti Anda anggap ini sebagai hiburan ya. Tapi saya percaya sih Pak. Saya percaya. Oh, jadi Anda percaya? Percaya Pak. Jadi ini benar ya, nih? Betul Pak, kayak gini betul. Apa dasarnya kok Anda bisa percaya ini? Karena waktu pada almarhum Bapak kan sering, waktu masih hidup, sering muncul dari depan rumah. Sering muncul di depan rumah. Depan rumah. Iya, oh, masih di sungai juga. Iya, di laut. Di mana waktu di Moraulu Pak. Hah? Moraulu kecil. Moraulu kecil. Jadi jenis sisame nih. Iya betul Pak, sama. Oke para sedulur, jadi Anda jangan bantah-bantah lagi ya. Oh, ilmuwan zaman dulu ada. Jadi jangan logika Anda paksakan untuk memahami hal ini, tapi melihatnya adalah dari kolbu ya, dari batin ke otak. Ya, otak baru dicerna. Bukan dari otak masuk ke batin. Nah, salah bro. Ya, baik kita cukupin ya. Makasih kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.